Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika, tentunya masih bersama Mas Sulis. Sahabat MS semuanya, kali ini kita sudah sampai pada partai keempat ya, untuk pembahasan soal-soal prediksi ASPD untuk tahun ini. Nah, pada partai sebelumnya kita sudah sampai pada soal nomor 32. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke soal nomor 33 yang kemarin sudah kita tanyakan ya. Kita tanyakan ke para sahabat MS semuanya untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nah, sekarang kan kita bahas ya. Kita cocokkan untuk soal nomor 33. Baiklah, untuk soal nomor 33, oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ini adalah persegi panjang ABCD, ya. Kemudian ada diagonal BD, kemudian ada garis AF, ini ya AF, dan EC yang sejajar, ya, memotong diagonal BD. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah luas daerah yang diarsir, berarti luas AEHG. Kita lihat di sini ya, ukuran-ukurannya, panjang AB 30, kemudian AD-nya 18, ya di sini 18. Kemudian AB 30, EB 12, ini 12, sama DF ini juga 12, berarti kalau AB 30, maka AE ini juga sama dengan 18, ya, 18 juga. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah AEHG. Nah, kalau kita cermati, anak-anak ya, AECF ya, AECF itu suatu jajaran ginjang, ya, suatu jajaran ginjang. Nah, karena DF sama dengan EB, ya, berarti garis atau diagonal BD ini membagi jajaran ginjang AECF itu menjadi dua bagian yang sama. Jadi luas daerah jajaran ginjang yang tidak diarsir dengan yang diarsir itu sama. Maka luas yang diarsir berarti setengah dari luas luas dari jajaran ginjang. Ya, jadi luas daerah yang diarsir itu sama dengan setengah kali luas AECF. Nah, luas jajaran ginjang itu kan alas kali tinggi. Alasnya 18, tingginya BC atau AD. Ya, 18 juga. Berarti ini luas yang diarsir itu sama dengan setengah dikali alasnya 18 ya, dikali tingginya juga 18 ya, sehingga diperoleh setengah kali 18 itu kan 9, berarti sama saja dengan 9 dikali 18. Nah, berapa ini ya? 9 kali 18 itu adalah 162. Nah, jadi
luas daerah yang diarsir itu 162, jawabannya adalah D. Nah, bagaimana sahabat MS? Saya kira cukup mudah ya. Nah, kita akan lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 34. Ya. Nomor 34. Perhatikan gambar. Nah, ini juga ada persegi panjang. Persegi panjang luas persegi panjang ini 96 cm persegi. Nah, luas daerah yang diarsir ini berapa? Ya, jadi kita tidak tahu ukuran panjangnya berapa, lebarnya juga berapa. Tetapi di sini ada ada belah ketupat ini ya, belah ketupat yang titik-titik sudutnya itu ternyata ini membagi dua. Ini kan ada tanda sama gitu ya. Ini tengah-tengahnya titik ini. Nah, kalau tengah-tengahnya berarti kalau kita buat ini kita buat garis bantu. Nah, garis bantu ya. Ini juga kita buat garis bantu ya. Maaf, ini kelihatannya tidak pas. Oke. Ya. Nah, kalau kita buat garis bantu, ini kita peroleh ini persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang yang sama. Nah, sehingga ini karena sama berarti ini kan luas ini sama dengan ini ya. Jadi ini adalah segitiga yang kongruen, yang luasnya sama. Nah, berarti luas yang diarsir itu sama dengan ini, segitiganya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dari keseluruhan, 6, 7, 8 dari 8 ya. 6 dari 8 bagian dikalikan luas ya, luas persegi panjang ya, luas persegi panjang. Nah, jadi sama dengan ini 6/8 itu kalau disederhanakan itu menjadi 3/4 kali luasnya 96. Jadi 3/4 kali 96 itu sama dengan berapa? 72 ya. 72. Ya. Karena 96 dibagi 4 itu kan 24 ya. Jadi di sini dicoret ini ya 24, maka 3 kali 24 itu 72. Jadi jawabannya D. Nah, di sini kita bisa mencari luas yang diarsir walaupun tidak diketahui panjang persegi panjang dan lebar persegi panjang, tetapi diketahui luasnya gitu ya. Ternyata, nah ini cara cepatnya seperti itu. Jadi kita buat garis bantu gitu ya. Baik, saya kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya ya. Nomor 35. Ya. Nomor 35. Sorry. Menyaksikan pertandingan sepak bola. Pada hari Minggu, Anton dan Benny menyaksikan pertandingan sepak bola di gedung GOR. Ya, gedung GOR-nya itu ini. Rumah Benny tepat di sebelah timur. Benny tepat di sebelah timur rumah Anton. Nah, ini sebelah timurnya 16 km. Dan tepat di sebelah utaranya GOR. Nah, selisih jarak terdekat antara
rumah Anton ke Gor dengan jarak rumah Beni ke Gor adalah. Nah, jadi kita akan cari AG ya. Jadi kita akan menggunakan apa? Pitagoras. Ya, kita menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke. 16 kuadrat itu adalah 200. Jadi akar 256 ditambah 144. Jadi sama dengan berapa ini? 400 ya. Akar dari 400. Nah, akar 400 itu 20. Jadi ini sama dengan 20. Nah, sehingga selisih AG dan BG ya, adalah berapa ini? AG-nya itu 20, berarti 20 dikurangi 12, jadi sama dengan 8 kilometer. Ya, jawabannya B. Oke, saya kira bisa ya. Kita mencari sisi miring. Nah, misalkan menggunakan triple ya, triple Pitagoras atau dengan triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu di sini ada 12. Kemudian ada 16, yang ini ditanyakan titik-titik. Nah, ini kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan dibagi 4 ya. Ini dibagi 4 itu 3. Ya, dibagi 4 itu 4. Nah, pasangan dari 3, 4 itu adalah 5. Nah, kemudian kita kembalikan, berarti kalau ke bawah dibagi ini dikali 4, berarti 20. Nah, ini sama dengan 20 di sini, gitu ya. Ya, saya kira seperti itu, masih cukup mudah ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 36. Nah, nomor 36, gambar tersebut menunjukkan lintasan perjalanan sebuah kapal berangkat dari pelabuhan A. Jadi dari pelabuhan A ke timur 140 km, sampai di B, belok ke selatan sejauh 120 km, sampai di kota C. Nah, dari kota C belok ke barat ya, 90 km. Nah, yang ditanyakan itu jarak terdekat AD. Nah, jadi ini jaraknya berapa gitu ya. Gitu. Nah, tentunya kita akan cari dengan menggunakan Pitagoras. Ini kita buat garis bantu. Nah, di sini 120 karena ini 90, ini 140, berarti selisihnya itu ini 50 ya. Ini 50. Nah, jadi AD berapa? Kita menggunakan triple. Ya, dengan menggunakan triple Pitagoras. Nah, untuk menggunakan triple Pitagoras sama seperti tadi, kita akan sederhanakan ya, yaitu 50 kemudian 120 ya, dengan menggunakan triple itu ada 50, 120, kemudian titik-titik. Nah, ini kita sederhanakan dibagi 10 itu 5. Dibagi 10 itu 12. Pasangan 5, 12, satunya adalah 13. Nah, kita kembalikan, kalikan 10, berarti
130. Nah, jadi jarak terdekat A ke D itu adalah 130. Jawabannya B. Ya. Atau kalau tidak, ya, dengan menggunakan teoremanya, ya, atau dengan teorema Pythagoras. Ya, yaitu apa? AD itu sama dengan akar dari 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Nah, nanti akan ketemu, ya, ini 2500 ditambah 14400. Nah, sehingga akan ketemu berapa ini? Tambah ini 6 16900. Nah, 16900 itu berarti sama saja dengan akar 169 kali 100. Jadi sama saja dengan berapa? 13 dikali 10, ya. Akar 169 13, akar 100 itu 10. Berarti 130. Jadi sama, ya. Gitu. Ya, cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nomor 37. Terlihat tenda, ya, ada ukurannya di situ. Volume tenda pada gambar di samping adalah, berarti ini tenda ini yang atas itu membentuk prisma yang alasnya segitiga, kan gitu, ya. Jadi ini. Nah, oke. Berapakah tinggi segitiga? Ya, berapakah tinggi dari segitiga ini? Jadi ini kan kalau ini 1, ya, ini 1, berarti tinggi segitiganya berapa gitu, ya. Ini 3, berarti di sini 1,5, ya. 1,5. Nah, berarti ini ada segitiga siku-siku. Berarti panjang atau tinggi segitiga itu sama dengan akar dari 2,5 kuadrat dikurangi 1,5 kuadrat. Atau kita menggunakan apa? Triple Pythagoras bisa. Ini 6,25 dikurangi 2,25, gitu, ya. Jadi sama dengan akar dari 4. Ya, jadi sama dengan 2. Betul, ya? 2. Jadi tingginya 2. 2 apa? 2 meter. Nah, kemudian karena ini 2, maka volume tenda itu sama dengan volume prisma segitiga ditambah volume ini balok yang bawah itu, ya, volume balok. Nah, prisma ini alasnya segitiga, berarti prisma itu luas alas kali tinggi. Berarti ini 3 kali 2, 3 kali 2 per 2, ya. Alas kali tinggi bagi 2, itu luas alasnya dikalikan tingginya 4, ya, dikali tingginya 4. Ditambah volume balok itu panjang 4, lebarnya itu 3, tingginya 1. Ya, sehingga
Ini bisa kita coret, berarti 3 kali 4, 12, ditambah ini 12. Jadi sama dengan 24 meter kubik. Berarti jawabannya adalah C. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk mencari tingginya itu bisa juga dengan triple ya. Jadi kalau dengan triple bagaimana? Nah, kita ini di sini dengan triple ya. Ada cara lain dengan triple, yaitu di sini 1,5, kemudian titik-titik, kemudian 2,5. Nah, ini kita sederhanakan, kita kalikan di sini. Kita kali dengan 2, berarti ini 3, ini dikali 2, ini 5, maka 3 dan 5 pasangannya 4. Nah, kalau sudah ketemu 4, kita kembalikan. Kalau tadi dikali 2, ke sana dibagi 2. Nah, 4 bagi 2 itu 2. Jadi sama ya dengan ini ya. Itu. Oke. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Ya. Masih tenda ya. Kalau tadi dicari volume, sekarang diminta untuk mencari luas minimal kain tenda tanpa alas. Berarti ini keliling atau dinding balok ini ya, dinding balok itu berarti kan keliling alas dikalikan tingginya ya. Jadi luasnya, luas kain itu sama dengan keliling alas ya, keliling alas kali tinggi ditambah, nah ini apa namanya, luas prisma, luas prisma tanpa apa ini, tanpa satu sisi, karena sisi yang satunya ada di tengah-tengah dan tidak ada kainnya, berarti sama saja 2 kali luas segitiga, betul ya, 2 kali luas segitiga. Ya. 2 kali luas segitiga ditambah 2 kali luas persegi panjang yang kuning ini ya. Oke. Karena ini panjangnya 8, berarti di sini 4 ya. Ini di sini 4, ini juga 4. Berarti kalau ini 3, ini 4, berarti di sini 5 kan, lihat. Ini juga 5. Nah, terus ini 10. Nah, berarti luas kainnya keliling alas kali tinggi berarti 10 tambah 8 atau 2 kali 10 tambah 8 kali tingginya 1 gitu ya. Ini keliling kali tinggi ditambah 2 kali luas segitiga, yaitu 8 kali 3 bagi 2, 8 kali 3 per 2 ya, ditambah 2 kali luas ini, jadi 2 kali 10 kali 5, 10 kali 5. Nah, sehingga diperoleh ini 80 kali 2 160 ditambah ini coret 8 kali 3 itu 24 ditambah di sini 5 kali 10 50 kali 2 100 ya. Jadi luasnya ini 260 tambah 24 284 ya meter persegi. Oke, ada nggak nih ya? 100 200, oh enggak ada, ini harusnya apa nih,
keliling, ya, keliling kali tinggi, kelilingnya itu 8 tambahin 18 kali 2. Oh, sebentar, ini 18 kali 2 itu 36. Maaf, ini 30. Betul ya? 18 ini kan 10 18 tambah dikalikan 2 36 nih, harusnya salah ini. Oke, bentar, ini yang salah berarti. Oke, ini 36, yang sini 24, yang sini 100, berarti ini 160 ya. Ya, 160. Jawabannya ada di C. Oke, bisa dipahami ya anak ya. Baik, kita akan lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu nomor 39. Nomor 39. Perhatikan pernyataan berikut. 2 segitiga sama kaki, 2 trapesium sama kaki, 2 belah ketupat, 2 lingkaran. Dari pernyataan di atas yang merupakan pasangan bangun yang pasti sebangun adalah, jadi kalau 2 segitiga sama kaki itu bisa seperti ini, ya ini. Tapi bisa juga seperti ini. Nah, ini sudutnya beda, berarti tidak ya, tidak. 2 trapesium sama kaki itu bisa ini, yang satu begini, yang satu ini. Nah, ini juga 2 trapesium siku-siku. Nah, itu. Dan ini tidak sebangun. 2 belah ketupat juga boleh. Misalkan ini, tapi bisa juga lincip. Ya, ini 2 belah ketupat. Ya betul, 2 belah ketupat, tapi tidak sebangun. Jadi yang sebangun adalah yang nomor 4, lingkaran. Jadi lingkaran itu pasti sebangun ya. Itu. Baik, kita lanjut lagi nomor 40. Perhatikan gambar lebar sungai adalah, berarti lebar sungai itu ini ya, L. Nah, sehingga ini kita menggunakan kesebangunan, ini kan sejajar, berarti ini per ini ya, jadi L per L ditambah 3 akan sama dengan 6 per 8 ya, 6 per 8. Sehingga akan diperoleh 8L sama dengan 6 kali L ditambah 3. Atau 8L sama dengan 6L ditambah 18. Nah, ini pindah luas menjadi 8 kurangi 6, 2L sama dengan 18. Jadi L-nya sama dengan 9. Nah, jadi lebar sungainya itu adalah 9 meter. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi, soal berikutnya masih menghitung lebar sungai. Ya, lebar sungai. Lebar sungai, misalkan ini tongkatnya A, B, C, D, dan F. E itu pohon. AB 10, AB 10, BC 5, ini 5. Oke. BD 6, ya ini BD-nya ini 6. AF 3, ini 3. A sampai F. Oke.
Nah, yang ditanyakan adalah ini L-nya ini. Nah, sehingga kita seperti tadi CB per CA, jadi CB per CA itu akan sama dengan apa? BD per AE. Nah, sehingga diperoleh CB-nya 5, kemudian CB per CA-nya 15 sama dengan BD-nya 6, kemudian AE-nya itu L plus 3. Nah, sehingga kita jabarkan 5 kali L plus 3 sama dengan 6 kali 15. Nah, sehingga L ditambah 3 sama dengan 6 kali 15 dibagi 5. Ini dibagi habis, ini 3, berarti L plus 3 sama dengan 18. Jadi L-nya sama dengan 18 kurangi 3, yaitu 15. Jadi sama dengan 18 kurangi 3, yaitu 15. Oke, tunggu ya. Jawabannya 15 berarti B. Baiklah, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 42. Segitiga ABC koordinatnya min 2,5, B 2,3 dan C min 4,1. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kita akan ini karena bayangan dari A itu semuanya berbeda, berarti kita cukup satu saja, mencari bayangan titik A saja. Jadi titik A yang koordinatnya min 2,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kalau sumbu Y itu tarisnya di kanan jadi di kiri, ya. Kanan jadi di kiri, berarti X-nya jadi apa? Berlawanan tanda. Berarti A aksen itu 2,5. Kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti positif ya. R O, 90 derajat. Oke, maka A double aksen adalah, nah, jadi kalau dirotasikan 90 derajat itu yang Y itu jadi negatif X, berarti di sini berapa? Negatif 5,2 ya, negatif 5,2. Nah, di sini yang negatif 5,2 itu ada di B, berarti jawabannya adalah B. Jadi kalau kita gambar untuk mempermudah gitu ya. Oke, untuk mempermudah ini ya. Ini misalkan 0,0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadinya min 2,5. Min 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, ini adalah titik A.
titik A min 2,5. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka ini kan cerminnya, ya, berarti ke sana ya. Nah, jadi ini A aksen yang koordinatnya 2,5. Nah, kalau ini kita hubungkan gitu ya. Kemudian diputar 90 derajat itu ke sana. Gitu ya. Nah, 90 derajat sedemikian hingga nanti gitu ya. Nanti di sini ini adalah koordinatnya ini min 5, di sini 2, berarti min 5,2. A double aksen itu min 5,2. Jawabannya ini. Nah, karena yang A double aksen itu jawabannya hanya ada 1, B berarti yang lainnya mengikuti gitu ya. Oke. Kita akan lanjut lagi soal nomor 43. ABC. Ini hanya ada yang sama enggak ya? Tidak ada, berarti kita cukup mencari bayangan titik A saja. Titik A koordinatnya 2,6. Ditranslasikan 23. Berarti A aksen ini 2 tambah 2, 4, 6 tambah 3, 9. Ya, kemudian dirotasikan dengan pusat 0,0. Oh ya, ini dirotasikan harusnya ini 90 derajat ya, 90 derajat dengan pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam. Berarti tadi ini yang Y pindah ke X kemudian negatif ya, seperti tadi. Ini R O, 90 derajat ya. Maka A double aksen sama dengan ini jadi di depan min 9,4-nya tetap. Nah, min 9,4 di mana ini? Min 9,4 itu hanya di A, jadi jawabannya adalah A. Nanti yang lainnya mengikuti ya. Baik, kita akan lanjut lagi soal berikutnya nomor 44. Oke. Rata-rata nilai ulangan matematika dari 40 siswa adalah 7,0. Kemudian 10 siswa mengikuti ulangan susulan sehingga rata-rata keseluruhan menjadi 7,4. Nah, rata-rata nilai dari 10 siswa yang mengikuti ulangan susulan adalah, jadi kan rata-rata seluruhnya itu sama dengan berapa ini? 40 dikali 7 ditambah 10 kalikan X ya, karena belum diketahui ini X nanti akan ditanyakan ya, dibagi 40 tambah 10, 40 ditambah 10. X seluruhnya rata-rata keseluruhan itu 7,4. Berarti 7,4 sama dengan 40 kali 7 ditambah 10 X per 50. Ya. Betul ya. Ini 50 betul.
Oke, kita jabarkan berarti 7 atau 50 dikali 7,4 sama dengan ini 280 ditambah 10x gitu ya. Ini berapa nih? 37. Betul ya, 7,4 dibagi 2. 7, 4, ya 370 nih ya, sama dengan 280 ditambah 10x. Jadi ini 370 dikurangi 280 sama dengan 10x. Jadi bisa kita tulis 10x itu sama dengan ini, kalau dikurangi jadi 90 ya. Betul enggak ini ya? 90. Maka X-nya sama dengan 90 dibagi 10 sama dengan 9. Jadi rata-rata nilai dari 10 siswa itu adalah 9,00 yaitu C. Ya. Baik. Bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi nomor 45, masih berkaitan dengan rata-rata ya, dengan rata-rata. Rata-rata nilai 16 siswa putra adalah 78. Ya, jadi X A ya, itu 78. Kemudian rata-rata putri, ini rata-rata putri itu ada 75. Kemudian banyaknya siswa putra itu 16, banyaknya siswa putri itu 14. Oke. Ditanyakan rata-rata keseluruhan. Jadi rata-rata keseluruhan atau rata-rata total itu sama dengan atau ini NA dia, NA, ini NI ya, yaitu NA dikali XA rata-ratanya ditambah dengan NI kalikan XI dibagi dengan NA ditambah NI. Oke, berarti NA-nya itu 16 dikali 78 ditambah 14 kali 75 dibagi dengan 16 ditambah 14. Oke. Di X total sama dengan apa nih? 16 kali 70 itu berapa ini? 1120 ditambah 14 kali 75 ya, 1050 dibagi berapa nih? 30 ya,
Jadi berapa ini ya? Ditambah 112 dengan itu dibagi. Jadi ini 2170 dibagi 30. Cerat. Berarti sama dengan berapa ini? 72,333 itu ya. Ya, betul ya. Di sini kok tidak ada ya. Harusnya 72,33, berarti ini E saja. 72,33. Oke, kita cek ulang. 16 siswa putra, rata-ratanya 78. Ya, berarti ada kesalahan. Maaf. Ini 78 ya. Ini kan tadi tertulis 70, berarti 78. Berarti ada yang salah ini. Jadi ini belum betul. Iya. Ini masih belum. Oke. 16 kali 78 itu 1248. 1248. Nah, 1248 ditambah dengan 1050 sama dengan 2298 ya, dibagi 30. Dibagi 30 itu sama dengan 76,6. Nah ini, jadi jawabannya adalah ini D ya. Jadi yang tadi salah karena saya penulisannya salah, tadi harusnya 78, saya tulis 70 gitu ya. Oke, jadi ini termasuk kurang teliti ya. Maka kita harus teliti dalam mengerjakan soal matematika. Baik, kita lanjut lagi nomor 46. Dua buah dadu dilempar bersama-sama satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 adalah, jadi kita tahu bahwa NS-nya itu sama dengan 36 ya. Nah, kemudian yang berjumlah 8 ini bisa kita gunakan tabel ya. Kita gunakan tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kita buat tabel seperti ini. Iya. Oke. Nah, sehingga nanti di sini kalau kita jumlahkan gitu ya. Jumlah dadu pertama dengan kedua itu ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang peluang muncul mata dadu berjumlah 8, berarti yang ini 8, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi peluang yang berjumlah 8 itu sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dari 36. 5 per 36. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian tadi anak-anak soal nomor 46. Dan soal nomor 46 ini adalah prediksi yang soal terakhir ya. Jadi sudah cukup. Nah, silahkan anak-anak bisa diulang-ulang videonya. Kalau misalnya kesulitan, silahkan diulang-ulang, pahami. Nanti insya Allah akan bisa ya anak-anak ya. Kalau misalkan belum bisa, silahkan bisa tanya di kolom komentar atau mungkin bisa japri di nomor WA saya gitu ya. Baik, karena sudah selesai, saya ucapkan selamat untuk memahami, selamat untuk belajar, dan sukses kalian semua. Besok hari Selasa itu sudah dimulai ASPD ya. Semoga nilai kalian bagus dan mendapatkan sekolah yang Anda inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.